Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agustri Handayani, peserta Latsar golongan 3 dari BPSDMD Provinsi Kalsel angkatan 34 kelompok 1. Kali ini saya akan memaparkan mind map mengenai komitmen mutu. Komitmen mutu terbagi atas dua materi. Materi yang pertama adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Bagaimana konsepnya? Yang pertama adalah efektivitas, yang menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Konsep inovasi pada zaman digitalisasi lebih berpihak kepada mereka yang memiliki kompetensi atau keahlian dan pemikiran kreatif untuk melahirkan karya-karya yang inovatif, karena dunia semakin berkembang, gaya hidup yang berbeda, serta kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Inovasi dapat terjadi pada banyak aspek, misalnya perubahan produk, barang, atau jasa yang dihasilkan, proses produksi, nilai-nilai kelembagaan, perubahan cara kerja, teknologi yang digunakan, layanan sistem manajemen, serta mindset. Konsep mutu. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan, sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, atau bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja, serta sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa lainnya. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. Pertama, manajemen mutu. Mutu dan kepuasan tiap orang berbeda. Sehubungan dengan hal itu, penerapan manajemen mutu secara terpadu dalam lembaga pemerintah adalah hal yang mutlak. Manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management atau TQM terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja pada setiap level organisasi. TQM merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Bill Krich dalam Alexander Sindoro memperkenalkan 5 pilar dalam manajemen mutu terpadu dalam organisasi. Yang pertama ada produk, proses, pemimpin, komitmen, dan organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Selanjutnya, teknik atau metode perbaikan mutu. Yang pertama, metode Plan, Do, Check, dan Act atau PDCA. Plan atau perencanaan dilakukan identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi, penyebabnya, dan solusinya. Do atau melaksanakan, rencana aksi yang sudah disusun harus dijalankan secara konsisten. Cek atau pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan apakah rencana aksi yang sudah dilakukan telah berjalan dengan semestinya. A, yaitu melakukan tindakan atau keputusan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari tahap cek. Metode selanjutnya yaitu metode diagram sebab dan akibat yang berguna untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi akar permasalahan yang dianggap menjadi kendala dalam mutu. Diagram tersebut bisa berbentuk tulang ikan, sehingga biasa disebut dengan diagram fishbone. Berdasarkan diagram fishbone, institusi pemerintah harus memiliki target capaian kinerja bermutu, individual maupun organisasional. Pada baris atas gambar fishbone merupakan tugas pimpinan untuk menyusun rencana mutu, mengawasi capaian mutu, dan menetapkan program perbaikan mutu secara berkelanjutan. Pada baris bawah gambar fishbone merupakan tanggung jawab aparatur untuk mengikuti sosialisasi
terkait rencana mutu yang ditetapkan oleh pimpinan. Rencana mutu dipaparkan ketika proses sosialisasi akan menjadi rujukan utama dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya masing-masing. Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian terhadap capaian mutu pada output dan outcome, kemudian pimpinan melakukan tindak lanjut secara tepat sesuai dengan hasil capaian. Metode terakhir yaitu dengan metode pohon masalah. Pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah. Implementasi pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan layanan pemerintah merupakan sebuah keniscayaan, khususnya dalam rangka meningkatkan kepuasan publik atas layanan aparatur. Oleh karena itu, setiap institusi pemerintah mesti mempersiapkan diri untuk melakukan perubahan internal untuk menghadapi perubahan eksternal. Peningkatan produktivitas aparatur. Upaya peningkatan produktivitas PNS sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan dapat dilakukan melalui banyak cara. Misalnya, peningkatan kompetensi, motivasi, penegakan disiplin, serta pengawasan secara profesional untuk mengawal kinerja PNS agar tetap berada di jalur yang tepat, tidak melakukan penyimpangan. Materi selanjutnya dari komitmen mutu adalah aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah. Pelayanan publik yang bermutu merupakan wujud akuntabilitas dari pemerintah selaku penyedia layanan publik. Pelayanan publik yang bermutu akan menciptakan kepercayaan publik kepada pemerintah. Berpikir kreatif. Kreativitas dalam pelayanan merupakan aktualisasi hasil berpikir kreatif untuk memberikan layanan yang memuaskan bagi masyarakat sebagai customer. Penyelenggaraan kerja yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu akan sangat bermanfaat baik bagi aparatur, institusi, maupun masyarakat yang dilayani. Semua pihak akan merasakan kepuasan dan nilai tambah atas layanan yang diberikan. Membangun komitmen mutu melalui inovasi dengan melakukan best practices. Inovasi dalam pelayanan. Best practices pada berbagai institusi pemerintah dilakukan dalam rangka menciptakan pelayanan yang lebih baik dan pemerintahan yang berintegritas serta transparan. Yang kedua, peran PNS dalam membangun inovasi pelayanan berperan sentral dalam menciptakan pelayanan publik yang prima. Yang terakhir, aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu untuk keunggulan yang bersaing. Setelah pemaparan saya mengenai komitmen mutu, maka saya akan menjelaskan implementasi dari nilai-nilai komitmen mutu di tempat kerja saya di Dinas Pertanian Kabupaten Kota Baru. Yang pertama, nilai efektif dengan mengerjakan tugas secara cepat dan tepat sesuai dengan prosedur. Efisien dengan memanfaatkan waktu dalam menjalankan tugas, seperti melakukan rapat melalui Zoom meeting. Artinya dapat menghemat waktu dalam perjalanan. Karena biasanya anggota dari rapat berada di luar kota sehingga memerlukan waktu yang lebih banyak. Dengan melakukan Zoom meeting maka akan mempersingkat waktu sehingga akan lebih efisien. Inovasi dengan menerapkan teknologi terbaru seperti memanfaatkan aplikasi timestamp atau open camera untuk mengetahui titik koordinat lokasi lahan. Orientasi mutu dengan membuat program kerja untuk menjadi sasaran kerja yang selanjutnya sehingga pekerjaan akan lebih terarah mengikuti program kerja yang telah dibuat. Sekian tadi pemaparan saya mengenai komitmen mutu. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan saya memohon maaf apabila ada salah kata maupun hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.